Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke meme coins. Untuk meme coins kurang lebih pertanyaannya cukup senada ya. Bang, gue beli meme coins A, B, C, dan sangkut. Kira-kira dalam waktu dekat kejemput nggak ya? Nah, kalau gue sih langsung aja straightforward ke lo ya. Jawabannya adalah rate cut. Apakah kita akan sama seperti di 2019 atau tidak? Kalau sama seperti di 2019, ya lu bisa lihat sendiri korelasinya akan lanjut turun lagi dulu. Nah, kalau turun lagi dulu, ya berarti harus bersabar, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lu pakai duit panas atau duit dingin? Kalau lu pakai duit panas, tutup posisi. Tutup posisi, ya, karena lu udah melanggar 3 golden rules dari awal, begitu. Tapi kalau pakai duit dingin, kalau menurut gua, ya, at least dalam pandangan gua, udah nanggung, udah minusnya lumayan. Kalau gua perhatiin ada yang 40%, 50%, bahkan ada yang lebih parah sampai 80%. Kalau udah kayak gitu ya udah nasi jadi bubur kesannya ya. Lu udah jangan berharap jadi nasi lagi gitu. Jadi ya sekalian aja tungguin. In theory, saat liquidity sudah cukup, saat sudah terjadi transisi dari QT ke QE, disitulah nanti meme coins juga akan cenderung menguat, bahkan mengoutperform Bitcoin. Nah, itu datanya dari mana? Datanya dari Bitcoin dominance. Jadi kita langsung lihat di sini ya, Bitcoin dominance nih. Saat liquidity sudah cukup, di mana cenderung interest rate itu sudah terjun payung dan balance sheet naik dengan cukup signifikan, disitulah Bitcoin dominance mulai melemah. Nah, di masa-masa Bitcoin dominance melemah di sini adalah masa-masa yang paling indah untuk meme coins. Begitu. Karena kenapa? Meme coins ini bensin utamanya adalah hype. Begitu. Jadi ya itu aja. Simple banget. Kita sama persis kayak 2019 nggak? Kalau sama persis seperti 2019, kita masih punya waktu untuk, ya kita ada waktu untuk nunggu dulu gitu. Karena pada faktanya nggak cuma sekali beres gitu kalau persis seperti 2019. Dan semakin turun interest rate-nya akan ada gejolak dan gejolaknya cenderung ke bawah. Begitu ya. Tetapi kalau sampai ternyata tidak sama seperti 2019, kali ini Jerome Powell berhasil melakukan soft landing, ya mungkin aja 30% dari all time high sudah cukup. Begitu, karena buat lo yang sudah nonton DCWT ya dengan cukup sering, pasti udah sering dengar 3 level kepedasan dari koreksi dari BSB ya. Gue udah bahas ada 30%, 50%, dan 70%. Nah, 30% udah kena kemarin di bulan Agustus di sini nih ya. Di bulan Agustus kemarin sudah kena. Begitu. Jadi, ya sebenarnya kalau mau dibilang kalau sampai The Fed berhasil soft landing, ya bisa-bisa aja. Dia sekarang mulai bisa transisi dengan lebih enak gitu, nggak kayak 2019. Gitu ya. Nah, tetapi buat lo yang sudah sering dengar mengenai pembahasan meme coins gue udah sering banget sih bahas mengenai meme coins ini berbeda sifatnya dengan alts begitu. Kalau alts itu masih banyak yang peduli dengan fundamental, ini ada utility-nya nggak, apakah tim dev-nya punya pengalaman di bidang ini nggak, dan seterusnya. Tapi kalau untuk memes berbeda. Menurut gue memes ini adalah satu market spesifik di kripto yang just fully hype begitu. Hype-nya bisa kebentuk atau enggak. Nah, itu bisa kita lihat dengan performa dibandingkan dengan meme coins yang ada dari cycle-cycle sebelumnya. Contoh seperti Dogecoin. Nggak usah jauh-jauh deh, Shiba aja. Shiba di cycle ini, ya, yang itu adalah suatu meme coins yang ada dari cycle sebelumnya, itu ke-outperform oleh meme coins yang lebih baru, yang ada munculnya itu di cycle baru. Begitu. Nah, jadi makanya kalau gue pribadi sih dibandingkan kita gila-gilaan ambil posisi gede-gedean di meme coins yang sudah ada dari cycle sebelumnya, yang lebih baik kita malah coba meme coins baru. Begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba bahas juga mengenai satu meme coins yang bernama Cafe. Nah, Cafe ini kira-kira punya potensi atau enggak sih? Tapi sebelum kita bahas mengenai potensi dari Cafe, gue seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk yang ini specifically ya bentuknya review begitu. Nah, di review kita akan bahas semua sisi positif dan negatifnya. Seperti biasalah ya. Oke, untuk Cafe sendiri ini adalah suatu meme coins yang bertemakan kopi sesuai yang kita bisa lihat di sini ya. Ini kopi yang lagi lagi nyigar nih. Ya, jadi mungkin itu perbedaan yang paling mendasarnya sih ya dibandingkan dengan meme coins lain. Jadi untuk si Cafe ini maskotnya adalah kopi ya. Walaupun namanya cafe mungkin di Indonesia banyak berpikirnya oh cafe kan tempat kita ngopi bukan kopi. Tapi sebenarnya cafe itu sendiri dari bahasa ya itu kan dari Prancis cafe ya. Cafe means coffee.
gitu, sama kayak di Jerman cafe begitu ya. Jadi ya intinya seperti itu. Ini adalah suatu meme coins yang maskotnya adalah kopi. Dan ya seperti yang kita tahu, kopi ini adalah satu hal yang apa ya, sangat magis begitu. Gua pribadi nggak tahu kapan terakhir kali gua nggak minum kopi dalam sehari ya. Ya, tapi intinya kalau kita mau lihat sendiri sih, si cafe ini sendiri nggak ada specifically apa ya, nggak ada specifically dia ada urusan dengan kopi di dunia nyatanya. Jadi ya ini hanya meme coins yang bertemakan kopi begitu ya. Nah, tinggal kalau menurut gua sih yang paling penting sebenarnya adalah hype begitu. Karena kalau meme coins itu sendiri ya kayak contoh PP. PP itu lu bisa lihat di sini ya. PP itu secara market cap ya, kita coba iseng. Sekarang itu PP setelah kemarin ada peningkatan 7% ya, ngepamnya 7% nih dalam 24 jam terakhir. Itu market capnya sebesar 3,3 miliar US dollars. Lalu kalau mau ngecek di official website PP, itu tim devnya nulis, ini token nggak ada gunanya. Ini cuma kita iseng aja buat. Tapi lihat, bisa sampai 3, berapa tadi? 3,4 miliar US dollars, bukan miliar rupiah loh, miliar US dollars. Itu berarti berapa? Udah T kayaknya ya. Kalau udah miliar kayaknya udah T deh mungkin. Ya coba dihitung sendirilah dengan kurs 15.100 sekarang ya. Ya, tapi intinya apa? Jadi untuk meme coins ini sendiri berbeda dibandingkan dengan alts. Kalau alts itu masih punya beban untuk membuktikan dia punya utility. Begitu. Ya, kalau dia nggak ada utility, itu bisa hancur, bisa ambruk begitu, ya. Nah, tapi kalau meme coins itu matinya karena kehilangan hype begitu. Jadi ya mungkin yang paling nyambung dengan hype adalah si cafe ini dibikin oleh tim yang merger sebenarnya. Merger dua successful tim yang sering membuat meme coins. Nah, dari 3 tahun ke belakang, mereka udah membuat 3 project yang reach all time high-nya sampai 300 juta USD, ada yang 50 juta, ada yang sampai 25 juta secara market cap. Begitu. Jadi, kalau dari posisi sekarang itu bisa sampai kayak, kalau si cap ini bisa 100x gitu, 100 ya, 100 kali secara historically speaking. Bisa sampai yang paling tinggi 300 juta, berarti 300 million gitu ya. Nah, tetapi ya, seperti yang kita tahu, meme coins ini otomatis secara resiko kan lebih besar. Itu suka nggak suka seperti itu. Ya, profit boleh nggak bang dari meme coins? Boleh banget. Gue pribadi profit belasan ribu dari meme coins. Tetapi ya, gue jaga dulu resiko. Begitu, buat lo yang sudah sering nonton DCWT, nonton TCI in general, pasti udah tahu aturan 70-30. Begitu. 70% Bitcoin, 30% di altcoins. Nah, untuk meme coin sendiri, gue pribadi nggak lebih dari 10%. Begitu. Jadi ya misalkan, oh Bang Tosyu untung belasan ribu nih dari meme coins. Iya, tapi dari 10% porto spot. Begitu. Kenapa? Kenapa nggak lebih bang? Kalau misalkan lu semuanya meme coins kan berarti lu profitnya bisa wah gede banget. Iya bener. Kalau kena semua di situ. Pada faktanya di meme coins juga banyak proyek-proyek yang ya, bisa berhasil, ada yang enggak juga. Nah, maka dari itu cara mitigasi resiko untuk ya bisa juga tetap bermain meme coins adalah dengan jangan terlalu besar alokasinya. Kalau gua pribadi lagi-lagi maksimum di 10% begitu ya. Nah, sisanya mau altcoins yang lain ya boleh begitu. Tapi intinya apa, untuk meme coins kalau gue pribadi sih nggak sampai nembus 10% dari porto. Jadi kasarnya kalau lu punya porto 100 juta, maksimum 10 juta aja di meme coins. Sisanya ya lu seperti biasa 70-30. Begitu, jaga resiko. Ya, jadi the name of the game itu apa ya? Bukan kita mikirin profit berapa, tapi berapa banyak yang kita bisa jaga dari porto spot kita. Begitu. Itu memang ironis. Orang banyak yang berpikir, oh ya kalau pengen profit harus mikirin profit. Enggak. Di dunia investasi enggak, justru menurut gua. Kalau lu pengen profit harus jaga resiko. Lu jaga resiko, profit ngikutin lu. Begitu. Nah, pertanyaan satu, lu mau diikutin profit atau ngejar-ngejar profit? Ya, kalau lu ngejar-ngejar profit kan kerasa sendiri, seringnya malah boncos. Begitu. Ya. Oke, untuk si tokenomics-nya atau mereka sebut di sini Cafenomics ya. Mana tadi? Cafenomics-nya di sini dia coba ya. Belum ada. Belum ada ya. Dia hanya pokoknya total supply-nya 1 miliar. Oh, ini udah udah di burn 1 miliar. Nggak ada tax di sini ya, which is oke lah menurut gua. That's good. Nah, selanjutnya mereka mungkin beberapa data yang penting lagi adalah mereka itu akan launch di beberapa checks. Ya, jadi bukan cuma 1 atau 2, tapi multiple checks. Ini juga penting. Hype perlu, dan yang kedua adalah butuh juga dia banyak listing di exchanger. Ya, dan lebih preferable di centralized exchange karena biasanya liquidity lebih oke. Begitu. Ya, jadi ya bisa dibilang untuk si cafe ini ya, untuk dari segi ini ya, dari sudut pandang meme coins cukup menarik sebenarnya ya. Nah, untuk benefits-nya itu sendiri ya apa namanya ya, kalau menurut gua ya, kan kalau gua langsung aja gitu straightforward ya, kalau menurut gua sih ya apa
nggak ekstrim beda jauh sama meme coins lain, tetapi yang mungkin paling menarik sebenarnya tim mereka ini sudah pernah ada beberapa kali berhasil bikin project, ada yang sampai 350 sampai 25 juta secara market cap begitu. Jadi ya kalau meme coins kan lagi-lagi bentuknya hype gitu. Kalau mereka bisa bikin sebesar ini berarti ya ada hype-nya. Nah, tetapi jangan sampai kita kebawa dengan penyakit biasa kalau kita main meme coins. Yaitu apa? Ya, ini banyak juga yang curhat nih dari cycle kemarin. Aduh bang, gue sebenarnya udah profit gede loh bang, ya profit gede. Ada dulu paling banyak tuh Shiba, banyak itu banyak yang curhat dulu. Aduh bang, gue sebenarnya udah profit gede loh bang di Shiba waktu itu. Terus kenapa? Kok jadi sedih? Udah profit happy dong? Iya bang, tapi udahnya ujung-ujungnya minus sekarang. Loh kok bisa minus? Karena tidak di TP. Nah, itu yang serem ya. Jadi ya kalau udah lu beli nih misalkan, lu udah profit gitu ya. Kita udah dapat nih, kita udah dapat masa-masa seperti di 2021 nih, di mana Bitcoin dominance terjun payung nih. Dari Desember 2020 sampai ke Mei. Nah, di sini nih, biasa masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana meme coins tuh luar biasa ngepamnya, begitu ya. Nah, di masa-masa seperti ini, waktu lu dapat SOP TP, ya TP. Kayak yang kita bahas kemarin di PP. Di PP kita dapat TP 3 kali, 5%, 10% dan 20%. Begitu buat lu ngikutin ya, SOP TP-nya ya udah. Modal udah selamat, udah ada profit juga ya. Tinggal nunggu lagi, ada nggak gelombang selanjutnya tuh ya, momentum selanjutnya. Kalau ada momentum selanjutnya ya berarti bisa lanjut TP begitu. Nah, jangan sampai kemakan sama banyak ya kata-kata sales gitu, kata-kata sales dari para kultus-kultus memes begitu ya. Ya tinggal kita udah punya SOP TP ya TP begitu. Itu aja yang penting ya. Kalau lu udah bisa ngikutin itu, in theory ya very profitable begitu. At least itu pengalaman gua di cycle sebelum-sebelumnya begitu ya. Oke, sekali lagi untuk beli si cafe ini very simple ya. Kita cuma tinggal perlu masuk Raydium. Jadi ini bentuknya bukan pre-sale ya, ini bentuknya sudah bisa langsung kita beli begitu. Jadi kalau kita di sini how to buy-nya simple banget, kita harus create wallet dulu. Tentunya wallet yang yang compatible dengan Solana begitu ya. Lalu kita get some Sol ya, karena kalau kita ya trading di blockchain Solana ya kita perlu Solana untuk bisa melakukan transaksi. Begitu sama kayak kita di BSC perlu BNB begitu. Kita go to Raydium ya dan kita tinggal swap. As easy as that. Nah, sekarang kita udah di Raydium. Untuk di Raydium ini sebenarnya lo bisa langsung masuk ke raydium.io atau mau di sini juga bisa, technically speaking ya. Tinggal kita agree to terms and Raydium, connectin wallet di sini. Kalau gua pribadi sih ya seringnya pakai Phantom, tapi Solflare juga bisa. Yang lain juga bisa, tapi ya gue udah paling gak mau pakai Phantom, jadi ya udah pakai Phantom aja lah begitu ya. Mau di sini boleh, mau lu langsung ke Raydium juga boleh ya. Kita ambil contohnya di Raydium aja. Kita soalnya udah konekin wallet Phantom kita di Raydium. Nah, tinggal kita cari di sini ada from sama to. From dari apa ya, kalau gue pribadi sih mendingan USDT. Kenapa? Karena stablecoin lebih gampang ya buat lu ingetnya. Jadi lu ingat lu modal awalnya berapa. Kalau dari awal lu pakai Solana nanti, aduh gue beli berapa Solana ya. Aduh waktu itu Solana harganya berapa ya. Wah repot. Ya, jadi kalau gue pribadi sih mendingan kalau mau beli, mendingan pakai stablecoin USDC atau USDT. Banyaknya USDT lah. Jarang orang pakai USDC ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita cari si cafe. Cafenya kita klik di sini ya. Langsung keluar. Nah, tinggal mau beli berapa begitu. Atau sekali lagi bisa juga lo lakukan di sini. Tapi kadang-kadang suka gini nih, connect walletnya suka ya kadang-kadang suka muter-muter. Jadi kalau sampai ini muter-muter yang mendingan masuk aja ke raydium.io begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk cafe ya. Jadi sekali lagi untuk cafe ini sendiri, kalau gua sih langsung aja ngomong straightforward ya. Ini meme coin murni ya, dimana dia ya sebenarnya kalau dibilang utility-nya very ya limited sebenarnya. Tetapi ya seperti kita bisa di sini, seperti yang gua sudah sering ngomong juga, meme coins ini base-nya on hype begitu. Jadi kalau hype-nya ada ya bisa begitu, tapi kalau hype-nya nggak ada ya mati begitu. Nah, sekali lagi untuk si cafe ini dia punya tim yang bisa dibilang ya kalau mereka klaim sih a powerhouse begitu ya, di mana ini merger dari 2 successful team yang dalam 3 tahun terakhir itu sudah bikin beberapa project yang reach all time high-nya itu sampai 300 juta, 50 juta dan 25 juta dalam bentuk market cap. Buat lu yang sering ikutan pre-sale tahu bahwa ini signifikan ya, signifikan dari awal ya keluar sampai bisa mencapai 25, 50 apalagi 300 itu besar. Ya, jadi
Ya mereka kesannya sudah pernah membuktikan bisa sampai 100x gitu, 100x gitu. Nah itu ya kalau dalam kondisi sekarang si Cafe itu seinget gue ya bisa sampai 300 jutaan. Berarti ya mirip-mirip kayak di sini lah ya. Ya tapi apakah pasti akan bisa 100x ya? Kita nggak bisa ngomong pasti, tidak ada yang pasti. Maka dari itu gimana resikonya supaya kita terjaga? Nah resikonya dengan cara mitigasinya ya di ini aja, alokasinya jangan kegedean. Itu meme coins maksimum di 10%. Bukan satu meme coin 10% ya. Kalau gitu caranya 5 udah setengah porto. Enggak ya. Jadi ya lu punya modal maksimum 10 juta. Kalau misalnya lu punya 100 nih ya, lu maksimum cuma 10 juta untuk di memes. Sisanya ya untuk 70-30 di BTC dan yang lain altcoins-nya. Begitu ya. Ya jadi lagi-lagi walaupun kita treat meme coins janganlah jadi digen begitu ya. Ya kita harus tetap punya jangkar. Jangkar kita apa? BTC. Begitu. Karena itu yang gue rasakan di 2016 ya, puji Tuhannya tuh di 2016 gue hancur-hancuran di alts tetapi gue masih punya BTC. Akhirnya BTC-nya bisa nutupin semua kerugian alts begitu. Nah setelah itu makanya gue selalu lebih menjaga resiko lagi dan lebih menjaga resiko lagi ya, akhirnya lebih profitable. Jadi makanya gue ingetin berkali-kali the name of the game itu apa ya, bukan melulu profit berapa gede ya, karena profit berapa gede itu masih cuma bisa on paper. Kayak beberapa orang yang komen dulu, aduh bang gue dulu pada profit bang, malah jadi ujung-ujungnya minus. Kenapa? Ya karena itu tidak disiplin, gak mikirin dulu resiko. Jadi ingat ya, selain dari 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Yang mungkin yang lebih bukan lebih penting, tapi step selanjutnya adalah pikirin dulu resiko, jangan pikirin dulu profit. Kalau udah mikirnya profit dulu, itu gampang banget buat boncos, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Kalau gue ingetin sekali lagi ya, selama lu pakai duit panas, mending tutup posisi, begitu ya. Karena kalau sampai kita beresiko seperti 2019 lagi, ini BTC berarti kalau paling parah bisa sampai 70% dari all time high, itu udah pasti meme coins akan cenderung lebih parah karena masih masa-masa transisi dari QT ke QE. Nggak percaya silakan lihat aja di cycle sebelumnya. Nah tapi kalau sampai ada some miracle, ternyata kita soft landing dan ini udah cukup koreksinya, ya masih mungkin selamat. Tapi kalau lu pakai duit panas, itu udah nggak bener dari awalnya. Kalau lebih parah, lu malah kayak gali lubang, bukan tutup lubang, ini gali lubang terus lubangnya malah makin dalam sendiri. Itu kayak longsor. Gitu. Jadi ya kalau sampai lu pakai duit panas, ya ini jadikanlah pelajaran. Jangan mau rugi, jadiin pelajaran. Pelajaran bahwa nggak ada tuh namanya pakai uang panas. Kalau pakai uang panas pasti berantakan. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.